Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim PPL SMP Negeri 1 Parepare, kelompok 1, akan membahas terkait topik 2 demonstrasi kontekstual, yang mana berjudul Peran Guru sebagai Teladan Pembelajaran Keterampilan Sosial, Emosional, atau KASA. Adapun tim dari kelompok kami, yaitu saya sendiri, Pilda Yulinda Syai sebagai moderator dan pemateri pertama. Kemudian pemateri kedua yaitu Saudari Esi Nurul Hairani. Kemudian yang ketiga yaitu Saudari Handriani. Keempat adalah Eka Malia dan pemateri terakhir yaitu Fakiratun Nisa. Baik, adapun lembar kerja 2.4 yang mana soal pertama yaitu apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional. Nah, beberapa tantangan yang akan dihadapi guru nantinya antara lain yaitu yang pertama adalah tidak semua guru memiliki keterampilan sosial emosional yang kuat secara alami. Beberapa guru mungkin memiliki kesulitan dalam mengelola emosi mereka sendiri atau dalam berkomunikasi dengan efektif. Kemudian yang kedua yaitu guru seringkali juga dihadapkan pada situasi yang menantang dalam mengajar dan membimbing siswa. Terkadang situasi yang menantang tersebut itu seperti gangguan kelas atau konflik antar siswa dapat memicu emosi yang intens dan sulit untuk mengelolanya dengan tepat. Kemudian yang selanjutnya adalah keterbatasan waktu dan sumber daya. Keterbatasan waktu dan sumber daya juga dapat menjadi tantangan bagi seorang guru dalam melatih keterampilan sosial emosional mereka. Dalam jadwal yang padat, guru mungkin tidak memiliki waktu yang cukup untuk meluangkan waktu untuk melatih keterampilan sosial emosional mereka. Jadi diperlukan pelatihan-pelatihan bagi guru untuk menerapkan untuk melatih keterampilan sosial emosional mereka. Selanjutnya, pada soal nomor 2, yaitu diberikan kasus. Nah, kasus yang ada berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pada pengalaman Anda mengamati proses belajar mengajar yang pernah Anda ikuti. Adapun beberapa kasus yang berkaitan dengan sosial emosional pada proses belajar mengajar yang pernah kami alami adalah pada saat kegiatan diskusi atau pengerjaan tugas secara berkelompok. Ada beberapa peserta didik yang susah untuk diatur dan tidak mau mengikuti instruksi atau arahan dari guru. Mereka lebih sibuk bercerita ataupun mengganggu temannya, sehingga menyebabkan kegaduhan di dalam kelas. Saat itu, kami sebagai guru tentu harus memberikan perhatian dan pendekatan khusus kepada peserta didik tersebut. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah memberikan dia tanggung jawab lebih seperti menjadi peserta didik sebagai ketua kelompok atau tugas penting lainnya, sehingga peserta didik tersebut akan sungguh-sungguh belajar karena dia memiliki tanggung jawab yang telah diberikan. Kemudian kasus lainnya yang pernah kami alami juga ketika masih menjadi seorang peserta didik yaitu adanya kesenjangan sosial yang secara tidak langsung diberikan oleh guru kepada peserta didik satu sama lainnya, seperti adanya perhatian berlebih kepada peserta didik yang secara akademiknya tinggi dibandingkan dengan teman-teman yang lainnya. Baik, saya lanjutkan kepada pemateri selanjutnya yaitu Saudari Yesi Nurul Hairani. Dipersilakan. Baik, selanjutnya nomor 3. Bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional? Apa saja tantangan bagi sekolah? Sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional dengan menerapkan kegiatan-kegiatan yang dapat melatih dan mengajarkan kompetensi sosial dan emosionalnya dalam lingkungan sekolah. Salah satu contohnya yaitu sekolah dapat menerapkan kegiatan tuting literasi Al-Quran di kelas masing-masing sebelum memasuki jam pelajaran pertama atau melakukan kegiatan Jumat bersih agar melatih kemampuan peserta didik dalam bekerja sama dan membangun hubungan sosial yang baik. Selain itu, pembelajaran sosial emosional juga dapat diintegrasikan dalam kegiatan belajar mengajar. Misalnya, menanyakan kabar atau perasaan peserta didik sebelum memulai pembelajaran,
melakukan kegiatan diskusi di kelas dalam memecahkan suatu masalah. Selanjutnya, adapun beberapa tantangan bagi sekolah dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional, yaitu yang pertama, keterbatasan anggaran sekolah seringkali menghambat implementasi program pembelajaran sosial emosional yang memerlukan dana untuk pelatihan, materi, dan sumber daya tambahan. Yang kedua, jadwal sekolah yang dapat seringkali menyulitkan untuk menambah atau memperluas program pembelajaran sosial emosional tanpa mengorbankan waktu untuk mata pelajaran lain. Yang ketiga, tidak semua orang tua memahami atau mendukung pentingnya pembelajaran sosial emosional yang dapat mengurangi efektivitas program. Yang keempat, guru mungkin sudah kewalahan dengan tanggung jawab mereka saat ini, sehingga menambahkan tugas mengajar pembelajaran sosial emosional dapat menjadi beban tambahan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Esi Nurul Hairati. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri selanjutnya, yaitu Saudari Handriani. Dipersilakan. Baik, Saudari Handriani. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya itu terkait apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional. Nah, menurut kelompok kami, karakteristik peserta didik dapat mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional. Karena karakteristik peserta didik menggambarkan kepribadian yang dimiliki masing-masing dan dapat mempengaruhi kemampuan sosial dan emosionalnya dalam berinteraksi. Hal ini tentunya perlu dikenali oleh seorang guru, sehingga dapat mengajarkan bagaimana mengenali diri dalam pengendalian emosi, serta mengajarkan untuk membangun hubungan sosial yang baik. Sehingga cara menghadapi kendala tersebut yaitu melakukan pendekatan kepada peserta didik untuk mengenali dan memahami karakteristik peserta didik, mengajak kepada peserta didik untuk mengenali diri dengan memberikan ruang dalam mengungkapkan perasaannya saat itu, apakah mereka merasa senang atau sedih, serta memberikan tugas yang dapat melatih kemampuan sosialnya dengan berdiskusi antar teman kelompok. Selanjutnya itu terkait hasil diskusi setelah menonton film yang berjudul Laskar Pelangi dan Soloka Rimba. Adapun hasil diskusi kami terkait Laskar Pelangi, di mana film Laskar Pelangi ini mengisahkan tentang perjuangan anak-anak dalam menempuh pendidikan dengan berbagai tantangan yang dihadapinya. Mereka dengan gigih melanjutkan pendidikan, walaupun dengan berbagai keterbatasan yang ada. Tentu, ini juga menjadi bagian renungan bagi kita yang sekarang bisa dengan mudah mengenyam pendidikan. Film Laskar Pelangi ini mengisahkan tentang perjuangan anak-anak dalam menempuh pendidikan dengan berbagai tantangan yang dihadapinya. Mereka dengan gigih melanjutkan pendidikan, walaupun dengan berbagai keterbatasan yang ada. Tentu, ini juga menjadi bagian renungan bagi kita yang sekarang bisa dengan mudah mengenyam pendidikan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudari Handriani. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Eka Amalia. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu hubungan aspek keterampilan sosial emosional dengan film Laskar Pelangi. Yang pertama, empati. Film ini mengajarkan betapa pentingnya memiliki empati terhadap orang lain,
terutama mereka yang menghadapi kesulitan ekonomi dan sosial seperti anak-anak di daerah pedesaan. Kemudian yang kedua itu kesadaran diri. Dalam film ini meskipun tidak secara langsung ditekankan, namun film ini menggambarkan pentingnya kesadaran diri dalam menghadapi tantangan hidup. Karakter-karakter dalam film Laskar Pelangi ini belajar untuk menghadapi realitas mereka dengan penuh kesadaran akan kondisi mereka dan cara terbaik untuk mengatasi rintangan yang mereka hadapi. Kemudian yang ketiga yaitu kasih sayang. Dalam film Laskar Pelangi ini memperlihatkan kita bagaimana kasih sayang dalam membentuk hubungan yang solid. Anak-anak di sekolah tersebut saling mendukung, membantu dan menyemangati satu sama lain dalam mengatasi tantangan hidup mereka. Mereka menunjukkan pengertian dan perhatian yang tulus terhadap kebutuhan dan perasaan satu sama lain. Kemudian yang keempat yaitu penyelidikan kritis. Karakter-karakter dalam film ini menunjukkan sikap yang kritis terhadap kehidupan mereka. Mereka tidak hanya menerima keadaan yang ada, tetapi juga mencoba untuk memahami dan mengubahnya. Mereka melakukan penyelidikan kritis terhadap kondisi pendidikan desa mereka dan berusaha mencari solusi untuk memperbaikinya. Nah, Laskar Pelangi ini memberikan contoh konkret bagaimana keterampilan sosial emosional seperti empati, kesadaran diri, kasih sayang, dan penyelidikan kritis dalam membantu individu mengatasi rintangan dan tugas secara pribadi. Film ini menginspirasi kita sebagai penonton untuk mengembangkan sikap-sikap ini dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan kualitas hubungan sosial dan pencapaian pribadi. Itu penyampaian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudari Kamalia. Saya persilakan kepada pemateri terakhir, yaitu Saudari Fakiratun Nisa. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Berikutnya adalah Sekolah Rimba. Dalam film Sekolah Rimba, setelah kami menonton, hal positif yang kami dapatkan yaitu betapa pentingnya kita sebagai seorang guru, sebagai calon guru memiliki kemampuan empati, mindfulness, compassion, dan critical inquiry. Adapun perbandingan film Sekolah Rimba dan Laskar Pelangi, yaitu sama-sama menceritakan pentingnya akses pendidikan untuk anak Indonesia. Film ini mengangkat berbagai aspek keterampilan sosial emosional, seperti empati, kesadaran diri, kasih sayang, dan penyelidikan kritis yang relevan dengan konteks pendidikan dan hubungan antar budaya. Apalagi untuk suku Rimba sebagai suku pedalaman yang ada di Jambi, yang sering dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab atas eksploitasi alam seperti pohon dan lahan yang ada di cerita Sekolah Rimba. Melihat dari sudut pandang guru sebagai agen perubahan, dari film tersebut kami menyimpulkan yang pertama, guru sebagai agen perubahan. Dalam film ini menceritakan tentang kegigihan dan kepedulian Butet dalam mengajar anak-anak suku Rimba. Walaupun pada awalnya ia ditolak dan dianggap pembawa malapetaka oleh warga setempat, sebab mengajarkan hal asing, yaitu baca tulis. Semangat Butet dalam membawa perubahan di bidang pendidikan, khususnya di sekolah kepedalaman dengan segala kekurangan dan kesulitannya perlu menjadi contoh dan diberi apresiasi. Karena tidak semua orang mau dan bisa apabila diharuskan mengabdi dan membagikan ilmunya di daerah pedalaman. Adapun hubungan aspek keterampilan sosial emosional dengan film Sekolah Rimba. Yang pertama, empati. Tokoh Butet menunjukkan empati yang mendalam terhadap suku Rimba, memahami kebutuhan mereka akan pendidikan meskipun mereka tidak terbiasa dengan sistem pendidikan formal. Dia berusaha memahami kehidupan dan budaya mereka untuk bisa memberikan pendidikan yang relevan dan bermanfaat. Yang kedua, mindfulness. Butet menunjukkan kesadaran diri yang kuat dengan menyadari perbedaan budaya dan pendekatan yang dibutuhkan untuk mengajar di lingkungan yang sangat berbeda dari yang dia kenal. Dia reflektif terhadap pendekatannya dan terus belajar dari pengalamannya. Yang ketiga, compassion. Tindakan Butet didorong oleh kasih sayang untuk suku Rimba, terutama ketika dia menghadapi tantangan seperti penolakan awal dari masyarakat dan kesulitan hidup di hutan. Kasih sayang inilah yang membuatnya tetap bertahan dan terus berusaha mengajar. Yang keempat, critical inquiry.
Butet menggunakan penyelidikan kritis dalam mengajar, membantu anak-anak untuk tidak hanya menghafal tetapi juga memahami dan mempertanyakan dunia di sekitar mereka. Ini terlihat dalam cara dia mengaitkan pelajaran dengan pengalaman sehari-hari anak-anak. Mungkin sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1 dari tim PPL SMP Negeri 1 Parepare. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.